PDR First Blessing. Mari sebelum kita doa malam yang luar biasa hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ucap syukur Roh Kudus. Kami hari ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk doa malam hari ini Tuhan. Kau berkati siap hati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan. Melawat setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa untuk acara doa malam hari ini Tuhan. Kau sertai kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati juga sinyal kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau yang berkuasa, Engkau yang beracara Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan, apa yang kami rasakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat doa malam PDR First Blessing hari ini juga merasakan hadirat-Mu yang sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kiramalama syakaralabarabalaman, biaralama syanaralabalabalaman. Kami sembah Kau Tuhan. Biaralama syanaralabalabalaman. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Dekat padamu Tuhan, itu kerinduan. Biaralama syakaralama lama 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 shinaralama lama 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 syakaralama lama lama biaralama lama 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 syakaralama ya hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan keselamatanku. Mari kita menyembah Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat kedua tangan kita menyembah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin Tuhan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya kita sembah Dia, sungguh indah bersama Tuhan, menikmati hadiratmu, itu kerinduan hati kami Tuhan. Yara lama syakara lama yara lama, yara lama syakara lama 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 lama, kita sembah Dia, rindu menyembahmu Tuhan, merasakan hadiratmu Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawat kami Tuhan. Engkau kudus Tuhan, namamu Yesus. Kami perlu Kau Tuhan Yesus, kami mau bersamamu Bapa, karena Kaulah segalanya, Kaulah kerinduan kami Tuhan, kami mau sembah Kau Tuhan.
Kaulah yang setia Tuhan, Kaulah yang sangat mengasihi kami. Kami perlu Kau Tuhan, menjamah kami Tuhan, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di sepanjang tahun ini Tuhan, Kau menyertai, Kau menopang kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, setiap waktu kami Tuhan, kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bukanlah kami lagi Tuhan, tapi hidup kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersama. Ajar kami Tuhan selalu mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami mau selalu Tuhan melakukan segalanya Tuhan menurut kehendak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kami percaya Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan segenap hati kita nyanyikan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kami percaya semuanya dari-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama.
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, bukan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua, kami perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sikarala bara besar melimpah. Yang rindu, mari angkat kedua tangan kita, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sungguh anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari angkat kedua tangan kita, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah bagi setiap kami Tuhan, karena perkenan-Mu Tuhan, Kau Allah yang setia. Yesus, kami mau selalu menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyenangkan-Mu Tuhan. Itu kerinduan, itu kesukaan, itulah bagian kami Tuhan. Haleluya.
Sembah Dia, Yesus Tuhan, Dia mengasihimu. Ya la bara bala bara bala 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 bala. Ya lama-lama Dia menyertaimu. Ya lama syana lama-lama. Kira lama-lama. Dia selalu menopang pertolonganmu Tuhan. Kira lama syakara lama-lama. Kau yang melihat hati kami. Kira lama-lama syana lama-lama. Ini kami Tuhan, ini anak-Mu Tuhan. Kami bersujud menyembah-Mu, kami mengangkat tangan, kami berserah. Yesus, Kau Allah yang setia, Raja di atas segala raja. Ya Kirala masyana lama. Kirala bara bala 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 Kirala masyana. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, bersyukur atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kasih-Mu. Kau yang menopang pertolongan-Mu Tuhan, indah pada waktunya. Kira lama syana. Kira lama syikara. Kira bara syikara. Kira lama syana bara. Kira lama syana lama. Kira lama ya lama. Kira lama hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan. Kira lama. Ya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi, amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan dari awal dengan segenap hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku ya Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari angkat kedua tangan kita, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku sanggup lagi, kami percaya di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Lebih lagi kita menyembah, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Saat aku tak sanggup lagi, situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan lembut saja kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan sorak-sorak Yesus, Kaulah segalanya. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyembahan hari ini. Kami gak cukup sampai di tempat ini Tuhan. Kami rindu, selalu rindu hadirat-Mu, kelawatan-Mu, jamahan-Mu untuk setiap hati kami itu. Untuk kami mau selalu dekat padamu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini saudara, kami mau selesai penyembahan, tapi kami percaya Tuhan Roh-Mu terus bekerja di setiap kami. Buka telinga hati kami Tuhan, untuk kami mau dengarkan firman-Mu, apa yang disampaikan Bapak Gembala kami Pak David Lee Tuhan. Biar semua yang disampaikan semuanya dari-Mu Tuhan, penuh dengan urapan untuk siap kami Tuhan, PD Harvest Blessing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali
meskipun masih lewat online, saya berharap, saya rindu sekali ya, kita-kita ini bisa beribadah lewat onsite lagi. Saya kalau mengundang pembicara untuk mengisi Zoom, mereka kadang-kadang banyak yang tanda petik masih bertanya, loh, Zoom-nya ibadah online-nya masih ada toh Pak? Gitu ya. Jadi ternyata banyak tempat, banyak daerah, banyak kota itu Zoom sudah off. Jadi saya rindu Anda-Anda supaya bisa ibadah lewat onsite atau tatap muka. Setiap Rebu kita masih sementara ini, nanti next kita lihat bulan-bulan berikutnya gimana kondisinya, nanti kita akan masuk kepada onsite semua. Saya berharap Anda bisa ikut di ibadah onsite. Memang sih suka saya ada di online ini, Anda-Anda yang ada di luar kota, luar pulau, Anda bisa bergabung. Nah, ini yang repotnya, nanti yang di luar pulau, luar kota ini yang tidak bisa gabung, nanti kita masih akan pikirkan lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu, hari Rabu kemarin saya sudah sampaikan, Anda-Anda yang tidak datang di ibadah onsite di Darmo, bahwa tema kita di tahun ini adalah berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kenapa kita perlu di tahun 2023 ini berjalan dalam penyertaan Tuhan? Sebab sekali lagi kita ini tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita ini akan semakin lemah, akan semakin gampang jatuh bangun dalam situasi kondisi yang tidak menentu yang akan terjadi. Dan apapun yang akan terjadi di depan kita, saya mau katakan sekali lagi, kalau kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, kita semua di tempat ini akan dipercaya, akan dilindungi, akan dipulihkan, akan mengalami kebangkitan, dan kita semua pasti akan menjumpai sebuah terobosan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kita boleh menang di dalam segala situasi. Nah, saya berdoa malam hari ini supaya kita semua dijumpai Tuhan secara khusus. Saya muncul di ibadah Zoom tanggal 16 ini, baru sekali ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat Anda semua yang ikut ibadah yang menikmati tahun baru. Biarlah saya percaya kita terus ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan, khususnya di tahun 2023 ini kita boleh tetap exciting, kita tetap bergairah, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sekali lagi, semua itu dapat kita kerjakan kalau kita ini berjalan dalam penyertaan Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan itu tentang kuasa perubahan. Kenapa Bapak Ibu? Ini ada di telinga saya karena berkali-kali orang sering bertanya kepada saya gimana perubahan yang terjadi di tahun ini. Bagaimana kondisi yang akan terjadi dan lain sebagainya. Ini membuat banyak tolong co-hostnya dimatikan yang nyeklik-nyeklik. Bapak Ibu, penting sekali sebuah perubahan dalam hidup kita supaya kita ini semakin sadar bahwa dalam setiap kehidupan kita tanpa perubahan kita ini akan mengalami stagnan di dalam kerohanian dan juga stagnan di dalam segala bentuk apapun juga yang ada di depan kita. Makanya firman Tuhan itu berkata demikian di surat Roma
Tolong co-hostnya matikan itu. Siapa? Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu ayat ini membawa sebuah tema yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar meresapi yang namanya perubahan dalam hidup kita, itu harus terjadi. Makanya di sini Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kalau kita ini serupa dengan dunia ini, maka hidup kita ini pun juga akan dipengaruhi dengan apa yang terjadi atas dunia ini. Gonjang-ganjing perekonomian, dolar yang naik, keadaan finansial yang tidak menentu seperti Senin yang lalu kita sudah dengar dari pakar finansial Bapak Andreas yang sudah menyampaikan firman-Nya. Dia katakan bahwa di saat-saat ini bukan orang yang pegang barang, bukan orang yang pegang mobil, punya rumah, punya segalanya, mereka yang menjadi raja, tapi saat ini adalah mereka yang mempunyai uang cash, uang tunai. Itulah mereka yang menjadi raja. Sebab banyak orang yang punya rumah tapi menjualnya tidak bisa. Sudah dibanting sampai 60%, juga tidak ada yang mau beli. Bapak Ibu, dikatakan di sini jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab kalau kita ini serupa dengan dunia ini, kita akan hancur. Keluarga kita akan hancur. Kita dikatakan harus beda. Kita harus merasakan bahwa kita ini harus serupa dengan Kristus. Di terjemahan lain itu dikatakan, janganlah kamu ikuti norma-norma dunia ini. Allah membuat pribadi yang baru supaya kalian itu berubah. Dan dengan demikian kalian tahu kemauan Allah apa yang baik dan menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Di terjemahan lain dikatakan seperti itu. Jadi saya mau katakan di sini perubahan itu adalah sekali lagi inti kekristenan. Anda yang mengaku KTP kita Kristen, Anda itu harus berubah dalam kehidupan kita, berubah dalam kerohanian kita, berubah dalam pekerjaan kita, berubah dalam sikap dan segala perbuatan kita. Maka Tuhan sekali lagi akan firman-Nya tadi akan mengatakan dengan sempurna, kita akan tahu apa itu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna kalau kita ini berubah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, perubahan itu adalah inti satu kekristenan. Kalau mengalami sebuah kebangkitan secara rohani, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, kata yang penting sekali lagi adalah berubahlah, tadi dikatakan. Nah, kita sudah sering dengar dalam bahasa rohani, bahasa Yunani maksud saya, bahwa perubahan itu adalah metanoia, metaforsa. Kalau dari ulat, saudaraku ya, akan berubah menjadi kepompong, sampai berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang tinggi, saudaraku ya. Itu dimulai dari apa? Sebuah kata yang namanya perubahan. Dari ulat yang kotor, yang jijik, kemudian berubah dari kepompong, ulat yang tidak layak dipandang, akhirnya bisa menjadi kupu. Itu karena sebuah perubahan. Jadi perubahan itu tidak boleh dimusuhi. Kalau kita ini mau bangkit, kita ini harus
connecting. Kita ini harus bersahabat dengan perubahan. Jadi Bapak Ibu, berubah dalam kebiasaan buruk merupakan hal yang paling sulit dalam hidup ini, Bapak Ibu. Karena kita ini terbiasa dengan sesuatu yang nyaman, dengan apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, saya ini terkadang itu frustasi, saudaraku ya, di dalam pelayanan. Bukan karena jemaat itu ngalamin masalah, tapi jemaat kalau tidak mau berubah. Artinya adalah apa? Ketika ditegur, jangan lagi kita ini berbuat dosa, jangan lagi kita ini merokok, jangan lagi kita ini suka ngomong yang tidak baik, jangan lagi kita hidup tidak jujur, tapi kita ini masih suka dan kita masih terikat dengan dosa. Jadi hidup kekristenan itu tanpa perubahan. Jadi saya mau katakan sekali lagi, ini kadang-kadang membuat saya frustasi. Ketika saya bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, saya menyebut nama-nama Anda untuk saya doakan. Berkali-kali Roh Kudus katakan ke telinga saya, si A, si B, si C, belum berubah, belum berubah, belum berubah. Saya kadang-kadang mau ngomong itu sungkan, dan saya ngomong sama Roh Kudus, tolong Roh Kudus, ngomong dewe sama orangnya. Sebab nek saya sih ngomong, takut orang itu tersungging, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, ketika suatu saat teman saya katakan untuk berubah supaya hidupmu mengalami satu kemajuan, ketika saya katakan sebuah solusi dalam hidupnya untuk dia bisa maju, ternyata justru dia marah sama saya, Bapak Ibu. Malah ngamuk sama saya, malah ngambek sama saya, tersinggung. Saya sampai dibenci, enggak WA saya enggak dibaca, saudaraku ya. Kenapa? Ya itulah sifat kekanak-kanaan, sifat yang enggak dewasa, yang tidak mau berubah. Tahun 2023 ini, sekali lagi Tuhan ingatkan, katakan kepada jemaat Harvest Blessing, kalau mau ngalami mujizat Tuhan, kalau mau ngalami perjumpaan dengan Tuhan yang ajaib, kalau mau berjalan dalam penyertaan Tuhan, kita semua harus siap berubah. Kalau kita tidak berubah, Tuhan katakan, aku tidak bisa membuat mujizat di hidup mereka. Saya mengatakan apa yang Tuhan katakan. Jadi Anda yang memutuskan sendiri. Anda mau berubah atau tidak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi perubahan itu akan menjadikan sekali lagi sebuah pemulihan. Perubahan itu akan menjadikan sebuah kebangkitan. Mungkin pemulihan ekonomimu. Yang kata orang 2023 ini resesi yang sangat menakutkan. Tapi saya mau katakan sekali lagi, kalau Anda itu berjalan dalam penyertaan Tuhan, kalau Anda itu sudah siap tetap connecting dengan Tuhan, dan Anda pun juga sudah berubah seperti apa yang firman Tuhan katakan, saya yakin bahwa apa yang dunia katakan di tahun 2023 itu tidak terjadi di jemaat Harvest Blessing. Dan Anda yang dengar firman Tuhan malam hari ini, saya mau katakan buat Anda bukan ngalami keruntuhan, tapi Anda justru ngalami kebangkitan. Yang percaya ngomong amin. Haleluya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, Anda yang mungkin sekali lagi punya hutang yang banyak, Anda akan bisa melunasi di tahun 2023 ini kalau Anda sudah berubah. Kalau Anda benar-benar berubah, maka pekerjaan Anda pun juga akan dipulihkan sama Tuhan. Jadi saya mau katakan, saat kita mau berubah dan diubah oleh Tuhan, maka akan terjadi yang namanya pemulihan dan kebangkitan terjadi di hidup kita. Ada sebuah cerita yang nyata saya baca di sebuah buku, saudaraku ya. Ini ceritanya cukup tragis, tapi benar-benar real, sebuah
pengalaman hidup yang membuat kita ini bercermin, dan kalau kita ini mau berubah dalam hidup ini, ternyata Tuhan itu juga berpihak di hidup kita. Di England, di Inggris maksud saya, ada sebuah tim di tahun 1908, ya kita belum lahir ya, saudara ya. Tim ini tim sepeda, jadi mereka tuh punya kelompok tim sepeda yang berjumlah puluhan orang dan selalu mengikuti lomba. Dan Anda tahu, setiap kali dia sudah latihan, sudah melakukan segala cara, tapi di setiap perlombaan, kecil maupun besar, dia itu tidak pernah menang. Dan Bapak Ibu bayangkan, dia itu tidak pernah menang bukan 1-2 tahun, tetapi 95 tahun. Nah, Bapak Ibu bayang no. 95 tahun, tim ini tidak pernah menang di kejuaraan apapun juga. Sampai pabrik yang jual sepeda itu menyeleksi pemain-pemain ini yang datang ke toko sepedanya, beli sepedanya ditolak. Kenapa? Karena takut. Nanti orang image-nya jelek. Kalau sepedaku dibeli sama si A dan si A ini ikut tim ini, waduh, sepedanya tidak mungkin laku. Jadi saking takutnya, saudaraku ya, orang-orang yang jual sepeda saat itu tidak mau dibeli oleh tim yang ada di England ini. Sampai suatu saat ada seorang pelatih di tahun 2003, saudaraku ya. Pelatih ini bernama David John Brailsford. Kalau Anda buka di Google, Anda akan ketemu ini wajahnya. Dia itu berkata demikian kepada semua tim itu. Kalau Anda itu mau menang, kita ini perlu berubah. Bukan banyak, tapi cuma 1% saja. Wow, timnya senang, saudaraku ya. Sudah 95 tahun, tidak pernah menang, disuruh berubah cuma 1% saja. Tapi di dalam semua area. Wah, akhirnya mereka, apa sih artinya? Mereka akhirnya, dikumpulkan oleh pelatih ini, dan melakukan setiap perbaikan-perbaikan kecil. Contohnya, saudaraku ya, merancang ulang jok tempat duduk yang ada di sepedanya supaya nyaman. Mengoleskan alkohol di ban-ban sepeda. Itu tujuannya supaya apa? Larinya lebih kencang, saudaraku ya. Menguji, memulihkan otot para pemain yang cedera. Dia memilih gel, krim yang benar supaya pemain-pemainnya ini bisa bermain sepeda dengan kuat, saudaraku ya. Dan dia juga rela mendatangkan dokter untuk mengajar para tim ini supaya mengubah cuma 1% kebiasaan yang tidak baik diubah menjadi baik. Dan Bapak Ibu kaget ketika dirubah dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Hal-hal kecil itu dirubah, saudaraku ya. Mereka mengalami sebuah kemenangan, membuahkan hasil yang 95 tahun tidak pernah menang. Tiba-tiba di tahun 2005, dia menang di Olimpiade Beijing, saudaraku ya. Kemudian dia menang di Tour de France. Kalau Anda suka lihat televisi, balap sepeda, Anda akan kaget. Tour de France ini adalah pemain-pemain elit, saudaraku ya. Selama 10 tahun mereka itu menang berturut-turut. 2012, 2016, 2017, 10 tahun mereka menang, dan 178 kejuaraan dunia lainnya.
menang di Tour de France itu sampai 5 kali. Sebuah prestasi yang sulit untuk dimasukkan akal. Dan pelatihnya cuma bilang apa? Berubah cuma 1%. Akibat perubahan ini mengalami prestasi yang sukses. Balap sepeda ini menjadi balap sepeda internasional yang luar biasa. Atlet-atletnya berprestasi. Ternyata perubahannya cuma 1%. Ini menginspirasi kita jika kita mau ngalamin sebuah kebangkitan di tahun 2023 ini, kita ngalami pemulihan buat keluarga, buat kesehatan mulai hari ini. Ayo Bapak Ibu, adakan perubahan 1% di hidup kita. 1%, tidak banyak, cuma 1%, Bapak Ibu. Berubah lagi, Bapak Ibu, banyak orang yang sering ngomong, kalau ditegur tentang perubahan banyak yang tidak suka. Baru dilakukan 2 minggu maksud saya, sudahlah kembali lagi kepada yang biasa. Kenapa? Karena perubahan itu tidak dia kerjakan secara benar. Bapak Ibu, malam hari ini, ayo, kalau kita masih tetap pakai hidup yang lama, kita masih serupa dengan dunia ini, kita pakai cara yang lama, kita sekali lagi akan punah. Semua sekali lagi akan bangkit. Kalau kita ini mau berubah, semua akan dipulihkan Tuhan. Ada sebuah statement yang berkata bahwa orang yang nggak mau berubah jadi lebih baik. Saya ulang sekali lagi, orang yang nggak mau berubah jadi lebih baik tidak punya masa depan. Masa depan milik orang-orang yang mau berubah dan membawa perubahan. Ini penting Bapak Ibu. Dunia sekali lagi cepat sekali berubah. Yesus kita memang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Suami-suami yang sering nempeleng istri, ayo berubah. Jangan berkata, Pak, saya seperti Yesus dulu, sekarang, dan selamanya tetap. Kalau saya nempeleng istri terus. Wah, ini namanya sudah sesat, saudaraku ya. Perlu masuk neraka yang gang buntu, saudaraku ya. Jadi tidak bisa keluar. Jadi saya mau katakan buat saudara, ayo malam hari ini berubahlah dalam hidup kita. Di dalam cara berpikir kita, kita harus berubah. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan bagaimana supaya kita ini bisa berubah, Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang kita harus berubah? Perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Kalau kita sadar kita ini berubah, maka secara otomatis kita ini mau berubah. Punya inisiatif untuk berubah dari dalam keluar. Artinya adalah apa? Kesadaran diri kita. Bukan dipaksa, tapi sebuah kesadaran diri. Sebuah kerelaan hati. Kalau saudara mau lakukan ini dengan sungguh-sungguh, ayo Bapak Ibu belajar. Jangan kembali lagi hidup seperti tahun-tahun yang lalu. Kita suka nyalain orang lain, nyalain hamba Tuhan, nyalain gereja. Saya mau katakan semuanya itu, ayo hancurkan, tutup semuanya itu. Malam hari ini, ubah sekali lagi yang ada di hidup kita. Segala yang tidak baik, cukup 1% saja kita ubah dari yang tidak baik itu menjadi baik. Dulu yang malas, ayo sekarang kita berubah jadi rajin. Dulu yang tidak jujur, ayo kita sekarang berubah jadi jujur. Dulu yang karakternya tidak baik, ayo sekarang kita punya integritas yang baik. Dulu yang suka nyalakan orang lain, ayo sekarang kita berubah. Kita introspeksi diri kita, ubah seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau.
banyak orang Kristen itu tidak mau berubah. Kenapa? Tunggu Tuhan datang. Kalau Tuhan datang benar-benar di hidupmu, di hatimu, kita sudah terlambat. Mumpung kita masih bisa dengar firman Tuhan malam hari ini, apa yang ada di dalam kita belum berubah, ayo berubah. Jadi Tuhan rindu apa yang kau mau berubah. Tanya setiap hari. Berapa banyak kita nggak sadar, kadang anak-anak kita ini rindu kita berubah. Tapi orang tua tidak memberi contoh. Papa mama tidak memberi contoh. Hamba Tuhan juga sama. Saya pun sendiri introspeksi diri supaya saya ini juga bisa berubah di depan jemaat, di depan orang-orang sekitar kita. Supaya sekali lagi perubahan ini membawa dampak di sekitar saya, di sekitar Anda, buat kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa berubah? Perubahan besar dimulai dari perubahan yang kecil. Tidak perlu kita bingung dengan yang besar. Karena semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Seringkali kita ini frustasi. Suruh baca Alkitab saja, satu pasal saja kita kesulitan. Kita sudah ngantuk, mata kita sudah perih kalau baca Alkitab. Tulisannya katanya kecil-kecil, dan lain sebagainya. Alasannya banyak. Saya mau katakan, mulai dari perubahan yang kecil. Sebab dari yang kecil membawa yang besar. 1% saja kita berubah. Maka akan membawa kebangkitan dan pemulihan di hidup kita. Sekali lagi, kembali, saya serahkan di tangan Anda masing-masing. Kalau kita mau berubah, meskipun kecil, berat, tapi Anda mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, yang berat itu akan jadi ringan kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berubah? Perubahan harus disertai campur tangan Tuhan dan juga kedisiplinan. Tuhan gak mau menolong orang yang tidak mau berubah. Tuhan itu menolong orang yang bersedia diubah. Kalau Tuhan gak bisa ngubah, maka sekali lagi Tuhan akan membiarkan orang itu supaya mengerti bahwa perubahan itu penting sekali. Makanya kita ini butuh yang namanya campur tangan Tuhan. Terkadang ada hal-hal yang sulit berubah di hidup kita. Setiap pagi, setiap malam duduk di bawah kaki Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, hari ini apa yang belum berubah di hidupku? Campur tangan Tuhan ini sangat penting. Karena ada firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Gimana supaya kita tidak sakit lagi? Belajar sekali lagi. Kita hidup sehat bagaimana? Belajar bagaimana kita berolahraga kecil-kecilan. Sampai kita ini dapat kesehatan yang prima. Jangan sedikit-sedikit kita nyalakan setan. Setan kadang-kadang sampai minder. Aku nggak melok apa-apa loh, saudaraku ya. Kita ini ribet berantem terus. Hari ini damai, besok ribut lagi rumah tangganya. Kenapa? Kita kadang-kadang nggak melibatkan campur tangan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus disiplin dalam hidup ini. Kalau kita tidak disiplin, semuanya itu sia-sia. Anggur yang berubah di perkawinan di Kana di Yohanes pasal yang pertama. Bagaimana anggur ini bisa berubah, air yang biasa bisa berubah menjadi anggur. Ini dimulai dari orang-orang yang punya kedisiplinan yang tinggi. Termasuk pelayan-pelayan yang mencedok air diberikan kepada pemimpin pesta. Maria itu ngomong apa?
Maria bilang kepada pelayan-pelayannya, apa yang diomongkan Yesus masuk akal maupun yang tidak masuk akal, lakukan. Ketika dia disiplin, dia tangkap itu sebagai sebuah rema, perkataan itu, dan ketika dikerjakan, mujizat itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, ayo malam hari ini belajar selain kita ini perlu campur tangan Tuhan, kita ini juga perlu kedisiplinan. Bertindak yang keras kepada diri kita sendiri. Ada banyak orang tua bertindak tegas kepada anak-anaknya, tetapi banyak anak-anak yang berontak. Siapa sekali lagi yang tidak suka namanya film yang bagus, sinetron yang bagus. Anda malam hari ini mungkin punya kebiasaan yang lihat film, lihat sinetron yang indah-indah. Mungkin sekali lagi Anda ternina bobokkan dengan sana. Tapi ketika Anda disiplin, mau datang di Zoom, mau ikut doa, mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan Anda ketika doa terus Anda tidur. Waduh, malaikat itu tidak pernah tutup mata, Bapak Ibu. Anda nek melok Zoom sambil tiduran, terus Anda angop-angop, Anda melok Zoom, terus sambil makan kuaci, minum kopi, minum teh, Tuhan juga tahu. Kalau Anda yang serius, Anda yang disiplin, saya mau katakan malam hari ini, tahun ini bukan tahun kesusahan di hidupmu. Tahun ini adalah tahun kebangkitan, tahun pemulihan buat hidupmu. Kalau Anda sadar ketika aku berubah bersama Tuhan, campur tangan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Paksa diri kita. Sekali lagi, ketika keputusasaan ada dalam hidup kita, ayo baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak menghendaki kita putus asa. Anda harus paksa diri kita untuk disiplin. Lawan itu putus asa dan katakan, aku di dalam Tuhan lebih daripada pemenang. Maka kedisiplinan itu membawa perubahan di roh Anda. Maka segala keputusasaan akan keluar di hidup kita. Bapak Ibu, waktu saya sudah habis. Yang terakhir, bagaimana kita bisa berubah? Perubahan harus dilakukan secara konsisten. Apa itu konsisten? Terus-menerus. Jadi saya mau katakan buat saudara, kalau Anda mau ngalamin tahun 2023 ini, tahun kemenangan, tahun kebangkitan, tahun pemulihan, ayo Anda harus konsisten. Kalau Anda sekali lagi belum bisa ikut ibadah onsite, ikut online konsisten. Dimanapun Anda berada, ingat toh, Senin 6:30, jam 7 malam, sudah harvest blessing. Pasti Anda harus ikut. Siapapun pembicaranya, tidak perlu dilihat orangnya siapa. Tapi yang penting Anda siap percaya bahwa di tengah-tengah ibadahku ada Tuhan yang hadir di sana. Ada Tuhan yang terlibat di sana. Tuhan hadir di mana aku ibadah. Di rumahku, di kamarku, di ruangan tamuku. Dimanapun hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi. Di sana kalau Anda lakukan dengan konsisten, maka Tuhan akan lakukan satu pemulihan yang besar di tahun ini. Bapak Ibu, tukang batu itu disuruh untuk menghancurkan sebuah tebing yang tinggi. Tukang batu itu tidak keberatan. Oke, saya akan kerjakan ketika gajinya sudah sepakat dan lain sebagainya. Bosnya ini mikir, bukit dihancurkan. Gimana ya caranya ya? Dia lihat itu tukang batu. Apa yang dikerjakan tukang batu itu? Mukul batu itu terus-menerus, Bapak Ibu. Dipukul 10 kali, 20 kali, 50 kali.
75 kali. Dia capek. Bosnya melihat, pasti dia akan lelah, pasti dia putus asa. Besoknya dia datang lagi. Dia pukul itu batu dengan tempat yang sama. Dipukul lagi berkali-kali. Sampai tidak bisa terhitung. Dan bosnya itu menghitung kurang lebih 200, hampir 300 kali pukulan. Dan apa yang terjadi? Bukit yang besar itu, saudaraku ya, yang penuh dengan batu gunung, dipukul di satu area saja, 200-300 kali pukulan. Tiba-tiba bukit itu retak, dan tiba-tiba bukit itu runtuh dan hancur. Saya mau tanya buat saudara, kira-kira batu itu, bukit itu hancur, di pukulan ke berapa? Di pukulan ke 150 atau di pukulan ke 200? No, Bapak Ibu, tidak. Tapi sejak pertama. Kenapa? Karena tukang batu itu konsisten. Dia pasti melihat hasil yang besar kalau dia continue melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya mau katakan buat saudara, kalau kita ini mau komitmen, pegang teguh firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah dengan janji-janjinya. Firman-Nya ya dan amin. 2000 tahun yang lalu firman-Nya sampai hari ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang diubah, semuanya tetap. Bagian kita adalah apa? Mempercayai lebih kuat lagi. Konsisten mengucapkannya firman Tuhan itu. Kalau kita lakukan dengan terus-menerus, dengan continue, yakino 2023 ini adalah sebuah kebangkitan, sebuah pemulihan, sebuah kesembuhan, sebuah jalan keluar, bahkan sebuah kemenangan kita akan raih di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak jemaat Harvest Blessing yang tanya di WA saya, Pak, saya sudah berdoa sekian waktu, saya sudah berdoa sekian tahun, saya sudah berdoa ratusan kali. Dan mereka katakan juga sudah marah sama Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, lihat toh pemecah batu, tukang batu tadi. Dia bisa menghancurkan bukit yang besar itu. Di pukulan yang ke-200 sampai yang ke-300. Dia tidak berhenti di pukulan yang ke-100. Dia tidak berhenti di 150. Kenapa? Karena dia yakin bukit itu akan hancur. Dengan palu yang dia pegang, meskipun dipukul sedikit demi sedikit, dia itu akan hancur. Demikian juga doa kita. Kalau kita naikkan sudah bertahun-tahun, belum ada perubahan, belum ada keajaiban, belum ada mujizat Tuhan. Wah, saya berdoa buat Anda malam hari ini. Tahun 2023 ini, Kairos Tuhan ada di hidupmu. Kairos Tuhan ada di pekerjaanmu. Ada di rumah tanggamu. Tuhan dipermuliakan. Jadi malam hari ini perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Tunjukkan kepada orang lain, hidupmu sudah berubah. Maka orang di sekitar Anda percaya, Kristus ada atas hidupmu. Yang kedua, perubahan besar dimulai dari perubahan yang kecil. Belajar dari hal-hal yang kecil. Mungkin Anda tidak bisa doa berjam-jam. Belajar doa 5 menit, bertambah menjadi 10 menit, bertambah menjadi 20 menit, bertambah lama-lama jadi 30 menit, jadi 1 jam. Anda tidak terasa. Kenapa? Anda di situ menikmati hadirat Tuhan. Dimulai dari doa yang cuma singkat 5 menit menjadi 1 jam. Yang ketiga, perubahan bisa terjadi lewat campur tangan Tuhan dan kedisiplinan. Semakin Anda sadar
tangan Tuhan sanggup menjamah dan menolongmu. Yakinlah juga kalau Anda semakin disiplin berdoa, beribadah bersama dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Dan yang terakhir, perubahan dilakukan secara konsisten. Jangan mengeluh. Di awal tahun ini jangan Anda katakan tahun-tahun yang lalu, hidupku susah, tidak ada. Saya mau katakan buat saudara, tahun-tahun yang lalu banyak orang yang ngomong tahun susah banyak sekali. Jadi saya mau katakan buat saudara, bukan Anda saja yang kesusahan. Banyak orang susah di tahun-tahun yang lalu. Bahkan di tahun ini ada beberapa orang yang lebih susah daripada kita. Tapi kalau Anda konsisten mengikut Tuhan, konsisten berdoa, konsisten yakin segala yang Tuhan mau kerjakan pasti tepat waktu, maka Tuhan akan di pihak kita. Amin. Pejamkan mata, kita akan nyanyi sebuah lagu. Silakan Lukas. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu. Amin. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Meteraikan firman-Mu Tuhan, hamba selesai bicara, biar setiap telinga, setiap hati yang mendengar firman-Mu boleh diubahkan Tuhan dan ngalamin sebuah perubahan yang baru, biar di tahun yang baru ini kami boleh mengawalinya dengan sebuah perubahan yang terbaik, perubahan yang kecil akan membawa dampak yang besar atas hidup kami. Meteraikan sekali lagi setiap telinga, setiap hati, supaya kami boleh melakukan firman-Mu dengan benar, nama Tuhan dipermuliakan. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Syakabata kira barata kapayas. Yang tugas doa syafaat. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kasih karunia-Mu yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, Engkau memelihara kami, tahun berganti tahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tuhan, sampai hari ini kami tetap hidup sehat. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini, atas karena kasih-Mu Tuhan memelihara kami. Tuhan, terima kasih atas semua anggota Harvest Blessing yang Tuhan pelihara sampai hari ini, tumbuh dengan sehat, dengan iman yang bertumbuh juga. Tuhan, terima kasih, ini semua karena pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pertumbuhan Harvest Blessing Tuhan. Engkau sendiri yang menyertai anak-anak-Mu, anggota jemaatnya Tuhan. Tuhan sendiri yang memelihara.
Tuhan tahu Tuhan keinginan kami. Tuhan tahu cita-cita kami. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk tahun-tahun yang kami jalani. Kiranya orang awam boleh merasa takut untuk menjalani tahun 23 ini, tapi kami anak-anak Tuhan selalu berharap padamu, selalu menyertai Tuhan, selalu menyertai kami. Terluput dari apapun juga Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah onsite untuk hari Rabu ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memeliharanya, biarlah Tuhan sendiri dari awal hingga akhir Tuhan turut bekerja. Tuhan Kau juga melindungi cuacanya Tuhan, kiranya cuacanya diberi cuaca yang terang. Tuhan, kiranya semua orang tidak terhalang untuk datang. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaanmu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami menjalani tahun 23 ini dalam penyertaan Tuhan. Semuanya Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan memelihara sandang pangan kami. Tuhan memelihara pekerjaan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah segala kesalahan kami. Jika kami bersalah padamu ya Bapak, secara sengaja maupun tidak sengaja yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan, Kau adalah pemaaf dan pengampun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak David. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaanmu dan pewahyuan yang Tuhan berikan bertambah-tambah sehingga dia menjalankan, memimpin persekutuan Harvest Blessing ini penuh dengan hikmat dan penyertaan Tuhan. Aku percaya apa yang Tuhan mau, Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya semuanya Tuhan tahu di mana anggota Harvest Blessing Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaanmu. Jika ada yang sakit, Tuhan Kau jamah malam hari ini juga. Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus supaya kami bisa berkumpul kembali dengan mereka dengan tubuh yang sehat dalam penyertaan Tuhan. Semuanya dalam damai sejahtera Allah dan roh sukacita menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau memelihara kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan berkat pada kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua pemeliharaan-Mu. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Lukas, pengumuman bisa dibacakan. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Selamat tahun baru. Terang Kristus makin bersinar di tahun 2023. Amin. Ibadah raya onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 18 Januari 2023 jam 7 malam bersama Pendeta Ibu Vera Daniel. Alamannya di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir, alami jamahan dan hadirat Tuhan yang ajaib. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807, persembahan umum, perpuluhan ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Kita akan tutup ibadah doa malam ini. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom setelah doa penutup. Anda yang tidak mau didoakan setelah doa penutup, Anda bisa live. Silakan hadir di ibadah onsite hari Rebu dan Anda bisa bertemu kembali lewat ibadah online di minggu mendatang. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan, berkat yang mengubah hidupmu dari yang tidak baik menjadi baik, berkat yang mengubah dalam hidupmu, yang membuat hidupmu terus berkemenangan di dalam Tuhan, sampai Tuhan menyatakan rencananya yang indah atas hidupmu terjadi. Di tahun ini
terjadi, tergenapi, sehingga engkau akan makin melihat pekerjaan Tuhan ada atas hidupmu. Kembalilah beraktivitas, kembalilah beristirahat. Tuhan menyertai hidupmu di dalam segala hal. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai dan membuat hidupmu sepanjang tahun 2023 ini ada dalam kebangkitan, ada dalam pemulihan bersama dengan Tuhan. Yakinlah itu dan jadilah orang yang siap berubah seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.